Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Poin terakhir adalah bahwa setelah bergabung dengan tentara, Xie Yu tidak harus bersembunyi dari Tibet. Karena bahkan jika seseorang dalam keluarga Xie benar-benar menemukan masalah dengan Xie Yu, mereka sama sekali tidak berani masuk tentara untuk menemukannya. Bahkan jika keluarga Xie menemukan Xie Yu, mereka tidak akan pernah berani mengambil tindakan apapun, dan mereka bahkan tidak akan bisa mendapatkan beberapa barang murah di mulut mereka. Di antara ular laut, martabat prajurit tidak diizinkan dihina. Jika mereka yang berterima kasih kepada keluarga berani melakukannya, tidak diragukan lagi itu akan merugikan diri sendiri. Memindahkan tentara keluarga ular laut sama dengan menamparkan keluarga ular laut. Bahkan jika keluarga Xie berani pergi ke tentara untuk menemukan masalah Xie Yu, para biarawan ular laut di pasukan tidak akan mengampuni upaya untuk melindungi Xie Yu. Di ketentaraan, tidak ada anggota keluarga, hanya kawan-kawan. Kawan adalah anggota keluarga. Jadi selama Xie Yu bergabung dengan tentara, keluarga Xie tidak akan berani menyentuhnya lagi. Mereka hanya bisa menyaksikan Xie Yu memanjat langkah demi langkah. Untuk beberapa alasan, Xie Yu bergabung dengan tentara setelah banyak pertimbangan. Setelah memasuki tentara, Xie Yu mulai menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Hanya dalam beberapa tahun, dia naik ke posisi ular laut. Dan karena bakatnya yang luar biasa, dia juga dirawat oleh Komandan Sisnake. Ini memberi Xie Yu peluang yang lebih baik di ketentaraan daripada yang lain. Bahkan, Xie Yu seperti Xie Changhai, Xie Yu ada di keluarga sejak dia masih kecil. Sebagian alasannya adalah karena bakatnya terlalu tinggi. Dalam pandangan pewaris ortodoks keluarga Xie, latar belakang Xie Yu sama sekali tidak layak dengan bakat seperti itu. Mendengarkan kisah Zhu Hengyu tentang hidupnya, wajah Xie Yu menjadi semakin jelek. Jangan bicara lagi. Pada akhirnya, Xie Yu tidak bisa mendengarkan lagi, dan langsung menyela Zhu Hengyu dengan suara keras. Dan Zhu Hengyu benar-benar berhenti berbicara dan berhenti berbicara. Setelah beberapa saat, Xie Yu perlahan pulih dari kegembiraannya. Setelah diam lama, Xie Yu bertanya, bahkan jika kamu tahu ini, apa gunanya? Bahkan komandan ular laut kita tidak bisa mengguncang keluarga Xie. Dengan kapten kecil klan domba Anda, bagaimana Anda bisa membantu saya? Menyebut ini, Zhu Hengyu tersenyum percaya diri. Lalu aku melihat ombak besar Zhu Hengyu, dan tiba-tiba ada bukit sejernih kristal di tanah, dengan sinar cahaya dan tinggi seseorang. Melihat bukit, Xie Yu benar-benar terkejut. Karena bukit ini sepenuhnya tersusun dari kriolite superior. Ini membuat Xie Yu tercengang. Ada begitu banyak kriolite, dan mereka masih kriolite yang superior, bahkan jika dia lahir di keluarga Xie, itu juga pertama kalinya untuk melihat. Melihat ekspresi kusam Xie Yu, Zhu Hengyu sudah menduga itu. Saya melihat Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan. Seperti kata pepatah, ada uang untuk membuat hantu menggiling. Aku punya banyak sekali kriolite. Apakah Anda pikir kriolite ini dapat membantu Anda membalas dendam? Melihat kriolite kelas atas yang menumpuk di atas bukit, mata Xie Yu bersinar pertama. Tapi segera, mata Xie Yu redup lagi. Anda tahu, keluarga Xie terlalu dalam. Kekayaan Xie juga sangat luar biasa. Kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Xie tidak akan kurang dari bukit di depan. Melihat ekspresi Xie Yu yang tidak tergerak, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Jelas, dia masih meremehkan keluarga Xie Yu. Dengan uang saja, saya khawatir sulit untuk menggoncang dasar-dasar keluarga Xie. Meskipun dikatakan bahwa cukup uang dapat membeli para master dan menghancurkan keluarga Xie. Tetapi jika keluarga Xie cukup kuat, itu akan dilindungi oleh keluarga kerajaan Serpent Sea. Tuan-tuan keluarga ular laut itu, saya khawatir mereka tidak akan berperang melawan keluarga Xie karena uang. Jika tidak, bahkan jika mereka berhasil memusnahkan keluarga Xie, saya takut menghadapi perang ular laut setelah itu pasti sepadan dengan kehilangan. Seperti pepatah lama, bahkan jika mereka memiliki kehidupan untuk menghasilkan uang ini, mereka mungkin tidak memiliki kehidupan untuk menghabiskannya. Melihat Xie Yu tidak tergerak, Zhu Hengyu mengerang sebentar, lalu mengepalkan giginya, dan akhirnya membuat keputusan. Di antara flip tangan kanannya, 4 botol giok putih muncul di telapak tangannya. Melihat Xie Yu sambil tersenyum, Zhu Hengyu berkata, jika uang tidak berhasil, maka keempat naga ini selalu dapat membantu Anda membalas dendam. Ya, ini luar biasa. Meskipun Xie Yu masih shock, dia sangat jelas. Jika ada 4 naga ini, dia akan bisa membalas dendam. Tanpa mengatakan apapun, ambil yang paling sederhana dan paling langsung. Selama Hualong Sibau ini digunakan untuk membeli orang yang kuat, keluarga Xie dapat dihancurkan secara langsung. Bunuh pasangan wanita yang berzinah yang adalah Suzuran dan ular hitam berkepala 2 di tempat.
Bahkan jika dia akan mempertaruhkan nyawanya, itu pasti tidak ragu-ragu. Anda tahu, set lengkap 4 naga, yang didambakan keluarga kerajaan. Belum lagi hal lain, jika dia bisa mendapatkan set harta kimia naga 4 ini, dia bisa meminta pangeran kedua untuk menembak. Dengan kekuatan tuan pertama dari pangeran ular laut kedua, begitu dia mau menembak, maka keluarga Xie pasti akan hancur. Selain itu, hal yang paling penting adalah Xie Yu dapat memastikan bahwa pangeran kedua tidak dapat menahan godaan dari 4 naga ini. Tidak hanya pangeran kedua, tetapi juga kaisar ular laut, tak seorang pun di seluruh keluarga ular laut dapat menahan godaan dari 4 naga Hualong. Kali ini Xie Yu benar-benar tergoda. Jika Zhu Hengyu bukan domba iblis, Xie Yu sudah menyetujui Zhu Hengyu. Hanya sekarang karena identitas Zhu Hengyu, Xie Yu harus memikirkannya lagi. Bagaimanapun, Xie Yu hanya membenci Suzuran dan ular hitam berkepala 2, bukan terhadap seluruh keluarga ular laut. Tapi Zhu Hengyu berbeda. Zhu Hengyu adalah lelaki dari klan Moyang. Xie Yu dididik sejak usia dini. Klan Moyang adalah musuh dari klan ular laut. Seluruh klan domba iblis adalah musuh dari klan ular laut. Pada saat ini, jika dia berbalik ke Zhu Hengyu, maka Xie Yu telah mengkhianati keluarga ular laut. Jadi sekarang dia adalah budak musuh, Xie Yu harus berpikir 2 kali. Meskipun Zhu Hengyu memberinya godaan besar, setelah semua, jenis pemikiran yang telah ditanamkan sejak masa kanak-kanak berakar dalam di hati Xie Yu. Jelas mustahil untuk berubah sekarang. Zhu Hengyu juga tahu di mana kekhawatiran Xie Yu. Jadi Zhu Hengyu tidak berbicara, hanya berdiri diam dan menatap Xie Yu dengan tenang. Pada saat ini Zhu Hengyu telah membantu Xie Yu melepaskan ikatannya. Xie Yu hanya duduk di tanah, ekspresinya terkadang sedih, kadang marah, dan kadang-kadang terjerat. Berbagai ekspresi berubah-ubah di wajah Xie Yu. Zhu Hengyu tidak terburu-buru, bahkan dia duduk di tanah seperti Xie Yu. Tidak jauh dari sana adalah suara bentrokan antara tentara udang dan kepiting dan senjata penduduk desa setan dan teriakan masing-masing. Para pemimpin kedua partai duduk langsung di lantai dan saling memandang satu sama lain. Situasi ini sangat aneh. Setelah waktu yang lama, Xie Yu mengambil napas dalam-dalam dan kemudian melihat kilatan tekad di matanya. Zhu Hengyu melihat ekspresi Xie Yu dan kecewa di dalam hatinya. Dalam pandangan Zhu Hengyu, penampilan seperti ini adalah tipe orang yang memiliki hati yang fana. Zhu Hengyu secara tidak sadar berpikir bahwa Xie Yu menolak lamarannya. Meskipun sangat disayangkan di hati saya, jika Xie Yu benar-benar tidak setuju dengan proposal Zhu Hengyu. Kemudian Zhu Hengyu hanya bisa menanggung rasa sakit dan memotong Xie Yu. Bagaimanapun, Xie Yu tidak dapat diterima, dan akan menjadi musuh kuat Zhu Hengyu. Dia tahu terlalu banyak. Sangat tidak mungkin bagi Zhu Hengyu untuk melakukan hal-hal seperti mengembalikan harimau ke gunung. Tepat ketika Zhu Hengyu merasa menyesal, Xie Yu akhirnya berbicara. Aku setuju dengan lamaranmu. Apa? Zhu Hengyu telah menyebutkan pedang iblis haus darah di tangannya, tapi setelah mendengar kata-kata Xie Yu, dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Aku setuju dengan lamaranmu. Xie Yu berpikir bahwa Zhu Hengyu tidak mendengar dengan jelas, jadi dia mengulanginya dengan keras lagi. Hanya saja Zhu Hengyu tidak mengerti dengan jelas, tetapi hanya merasa sedikit aneh. Tapi Zhu Hengyu secara alami bukan tipe orang yang akan membuat keributan. Hanya sesaat, Zhu Hengyu pulih. Kemudian operasi Zhu Hengyu yang cepat, ekspresi wajahnya juga tidak pasti. Karena Zhu Hengyu sudah melihat ketegasan di mata Xie Yu. Jadi dia tidak tahu mengapa Xie Yu menerima lamarannya, mengapa dia masih memiliki tatapan seperti itu. Tapi Zhu Hengyu sangat pintar, dan kemudian dia memikirkan kemungkinan. Jadi Zhu Hengyu mengerutkan kening, menatap Xie Yu dan bertanya, apakah kamu memiliki persyaratan lain? Ceritakan bersama-sama. Ini adalah spekulasi Zhu Hengyu. Karena Xie Yu dalam suasana hati yang memutuskan, dia setuju dengan proposal Zhu Hengyu. Maka Xie Yu pasti tidak hanya setuju. Dan segalanya benar-benar seperti yang dipikirkan Zhu Hengyu. Setelah mendengar pertanyaan Zhu Hengyu, Xie Yu tersenyum tipis, dan kemudian berkata, berkomunikasi dengan orang pintar itu sederhana. Lalu Xie Yu berhenti dan berkata dengan ekspresi serius. Meskipun aku setuju dengan lamaranmu. Tapi aku tidak akan terus seperti ini untuk waktu yang lama. Selama pasangan pezina dan pelacur diselesaikan, pembalasan dendam orang tuaku dilaporkan, dan omong-omong, keluarga Xie jelas. Aku akan mematahkan diriku, dan tidak akan terus mengikuti perintahmu. Oke, setelah mendengar kata-kata Xie Yu, Zhu Hengyu langsung menyetujui permintaannya tanpa ragu-ragu. Zhu Hengyu begitu menyegarkan sehingga dia mengejutkan Xie Yu. Dalam pandangan Xie Yu, usulannya sama saja dengan menggunakan balas dendam Zhu Hengyu, dan setelah dia membalas dendam dan membenci, Zhu Hengyu kehilangan nilai dari penggunaannya, dia akan memilih untuk menentukan nasib sendiri. Dan reaksi Zhu Hengyu jauh melebihi harapannya. Tapi Xie Yu bukan orang yang sederhana. Jadi sedikit terkejut, dia bereaksi. Lagi pula, dengan dukungan Zhu Hengyu, balas dendam Xie Yu jauh lebih sederhana. Memikirkan ini, Xie Yu tidak lagi kusut, mengangkat kepalanya, dan membiarkan Zhu Hengyu melakukannya.
Berdiri, Zhu Hengyu takut lumpur bertepuk tangan dan menggunakan teknik jiwa kekaisaran untuk memperbudak Xie Yu. Pembantu budak Xie Yu melihat tuannya. Xie Yu berlutut di depan Zhu Hengyu dan berkata dengan hormat, "Tidak perlu, bangun. Kamu tidak harus menyebut dirimu seorang budak-budak di masa depan, kamu juga tidak perlu memanggil tuanku. Kamu seperti Chang Sui, panggil saja aku anakmu." Zhu Hengyu menerima jenderal lain, dan wajahnya penuh senyum. Chang Sui. Mendengar nama Chang Sui, Xie Yu tanpa sadar mengulangi kalimat itu. Tapi kemudian bereaksi, dan Xie Yu tersenyum mencela diri sendiri, mungkin sudah memahami situasi umum masalah ini. Zhu Hengyu tidak menjelaskannya, hanya tersenyum misterius, dan tidak banyak bicara, berbalik langsung ke tempat gunung gantung itu berada. Nak. Tepat saat Zhu Hengyu hendak pergi ke lokasi Haisan dengan kecepatan penuh, dia tiba-tiba dihentikan oleh Xie Yu. Apakah ada yang lain? Zhu Hengyu memandang Xie Yu dengan rasa ingin tahu dan bertanya. "Tuan, harap berhati-hati dengan gunung gantung ini. Meskipun aku tidak melakukan banyak kontak dengannya, aku selalu merasa dia sedikit salah." Baru ketika Zhu Hengyu bertanya ada apa, Xie Yu tidak bisa mengatakan alasannya, dia hanya berpikir ada sesuatu yang salah. Zhu Hengyu berhenti bertanya, dan sedikit tersenyum, mengatakan bahwa dia sudah tahu. "Kemudian kita siap berangkat lagi di mana letak Simon." Kali ini Xie Yu tidak berhenti. Dengan pedang iblis haus darah membuka jalan, Zhu Hengyu maju sangat cepat. Selain itu, Pulau Tianmo tidak besar. Zhu Hengyu dengan cepat tiba di lokasi gunung. Ketika dia datang untuk melihatnya di dekatnya, Zhu Hengyu terkejut. "Saya melihat bahwa Simon ini tidak mengeluarkan kabut racun sama sekali." Dia menatap Zhu Hengyu dengan senyum di wajahnya. Dan di depan gunung laut, dua orang berbaring berlumuran darah. Kedua orang ini adalah Jian He dan Gao Pengyi. Pada saat ini, pakaian Jian He telah benar-benar ternoda darah, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Meskipun Gao Pengyi lebih baik, dia muntah darah. Menonton Zhu Hengyu tiba, Gao Pengyi berkata dengan sedih. "Tuan, hati-hati dengan komandan ular laut ini. Dia tidak mudah." Gao Pengyi Qiang menanggung rasa sakit yang hebat dan berbicara kepada Zhu Hengyu tentang situasi yang baru mereka mainkan melawan Haisan. Berbicara tentang pertempuran itu sebenarnya adalah naksir sepihak. Karena Sungai Jen cepat, dia masih harus berurusan dengan Haisan terlebih dahulu. Pada awalnya, Jian He melihat bahwa gunung bawah laut bahkan tidak mengeluarkan kabut beracun untuk melindunginya. Saya juga tertawa diam-diam di dalam hati bahwa pemimpin ular laut ini harus menjadi pendatang baru tanpa pengalaman. Sulit untuk menemukan kesemek lembut semacam ini. Tentu saja, Jian He tidak ragu-ragu. Setelah seketika menyalakan letusan energi sihir, dia menyerang Haisan dengan akselerasi. Sungai Jen sangat cepat. Setelah sisa gambar terlintas, belati Great Wolf telah mencapai leher gunung. Tetapi pada saat ini, Jian He benar-benar terkejut. Karena itu sangat pendek sehingga dia bisa memotong leher Haisan. Tetapi tepat ketika belati coyote-nya menyentuh leher Haisan, dua tangan tiba-tiba mencubit kedua belati, sehingga ia tidak bisa mendekat. Tapi ini bukan yang mengejutkan Jian He. Karena Jian He tahu bahwa kekuatan itu bukan kekuatannya, itu normal untuk senjatanya dilawan. Apa yang benar-benar mengejutkan Jian dia adalah bahwa dia bahkan tidak tahu bagaimana kedua tangan ini muncul. Di atas benua yang tidak stabil dan destruktif ini, penggunaan kekuatan ruang jelas tidak realistis. Jadi hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini, yaitu kedua jari itu sangat cepat sehingga orang tidak bisa melihat dengan jelas. Pada saat ini, penguasa dari kedua tangan ini, yaitu Haisan, menatap Jian He dengan wajah mencibir. Cepat, beginilah reaksi Jen River, dengan cepat menarik ofensif, dan dengan cepat mundur ke posisi yang aman. Pada saat ini, Jian He telah menyadari bahwa kecepatan komandan ular laut tidak kalah dengan dia. Hanya dalam hal kecepatan, Jian He tidak pernah kalah dari siapapun. Saya tidak berani mengatakan hal lain, tetapi dalam hal kecepatan saja, Jian He masih sangat percaya diri. Melihat gunung yang tenang, Jian dia langsung mengangkat niat bertarung tanpa batas. Lalu Jian He tersenyum, menyentuh hidungnya, dan kemudian berkata, "Sudah lama sejak aku melepaskan tangan dan kakiku dan menunjukkan kecepatan penuh." Dan Haisan tidak berbicara, tetapi hanya mengulurkan tangannya tanpa ekspresi, dan mengaitkan jarinya ke Jian He. Itu tidak bisa lebih mudah. Jian He menatap gunung laut dan menyingkirkan senyum hipinya. Letusan ajaib, dengan deru Sungai Jen, ia menghilang di tempat secara instan. Haisan memandang kecepatan Jian He, dan matanya bersinar. Kali ini kecepatan akhirnya membuat Haisan membangkitkan minat. Segera setelah itu, orang-orang gunung juga mengembun dan menghilang. Selanjutnya adalah konfrontasi cepat antara keduanya. Kecepatan seperti ini tidak lagi dimiliki oleh orang-orang di 30 segmen tubuh sihir. Gao Pengyi, yang datang, bahkan tidak bisa melihat apa-apa. Dia hanya tahu bahwa Jian He dan Haisan sedang bertarung. Gao Pengyi sangat percaya diri dengan kecepatan Jian He. Karena itu, dalam pandangan Gao Pengyi, pertarungan cepat ini, Jian He telah menang. Tetapi hasilnya benar-benar di luar harapan Gao Peng. Hanya 3 napas, pertarungan berakhir.
Melihat sekeliling, jahitan masih berdiri di sana dengan santai. Sebaliknya, Sungai Jen jatuh ke tanah dengan darah. Gao Pengyi terkejut dan bergegas ke depan untuk memeriksa cedera Jian He. Akibatnya, Gao Pengyi menemukan bahwa ada luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Jian He, dan luka-luka ini berdarah tak terbendung. Gao Pengyi sangat akrab dengan luka-luka ini. Karena dia telah melihat luka-luka ini hanya efek yang bisa disebabkan oleh Jian He Great Wolf Dagger. Pada saat ini, dua belati bernoda darah dilemparkan oleh Haisan. Pandangan Gao Peng yang luar biasa pada dua belati di tanah, dan gunung laut yang tanpa cedera, benar-benar terpana. Jian dia dikalahkan. Dan dia dikalahkan di bidang kecepatan di mana dia terbaik di. Ini bukan masalah besar, kuncinya adalah bahwa Sungai Jen dikalahkan. Dalam kontes 3 derajat antara Jian He dan Haisan, Jian He tidak hanya terluka oleh orang gunung. Dan yang paling penting, gunung laut masih menggunakan senjata Jian He, menyebabkan kerusakan pada Jian He. Ini benar-benar membuat Gao Pengyi merasa luar biasa. Gao Pengyi biasanya berpikir bahwa Jian He adalah orang tercepat yang pernah dilihatnya. Tapi seperti kata pepatah, ada gunung di luar gunung, ada hari di luar gunung. Hari ini keadilan Gao Peng adalah pengalaman yang panjang. Menonton Jian dia berlumuran darah dan pingsan. Gao Pengyi mencibir. Sebenarnya, pada saat ini, pilihan terbaik Gao Pengyi adalah membawa Jian He kembali ke desa dan membiarkan Zhu Xiaomei cepat menyembuhkannya. Tapi Gao Pengyi tidak melakukannya. Karena Gao Pengyi adalah orang yang suka berperang, orang kuat seperti itu ada di depannya, dia tidak ingin membiarkan kesempatan ini berlalu. Dan poin yang paling penting, Gao Pengyi tahu bahwa sebuah kalimat dipanggil, dan itu akan turun 10 kali. Tidak peduli seberapa cepat gunung bawah ini, itu akan menjadi tidak berguna di depan serangan skala penuh Gao Pengyi. Gao Pengyi merasa bahwa dia dapat dengan cepat mengalahkan Haisan. Setelah dia memecahkan jahitan dengan mudah dan cepat, dia bisa membawa Jian He untuk sembuh. Memikirkan hal ini, Gao Pengyi tidak lagi ragu-ragu dan melancarkan serangan skala penuh langsung pada orang-orang gunung. Mengangkat parang tentara yang rusak, Gao Pengyi bergegas menuju gunung laut dan membunuhnya. Namun Haisan berdiri tanpa terganggu dan memandangi Gao Pengyi sambil mencibir. Oh, aku akan coba lagi. Setelah dengan cepat mendekati gunung bawah laut, wajah serius asli Gao Pengyi tiba-tiba menunjukkan senyum licik. Meskipun Gao Pengyi melihat tendon dan memberi orang perasaan bahwa pikirannya sederhana dan anggota tubuhnya dikembangkan, perasaan ini sebenarnya sepenuhnya salah. Gao Pengyi memiliki banyak kebijaksanaan kecil. Terima serangan ini. Gao Pengyi dengan sengaja memasang tampang sombong, membuat orang tampaknya lambat bergerak. Hanya saja semua ini dihitung oleh Gao Peng. Karena dia tahu bahwa jika dia mengerahkan kekuatannya secara prematur, maka Simon pasti akan melarikan diri dengan cepat. Jika Haisan tidak melawannya dengan keras, kekuatan Gao Pengyi sebenarnya tidak berguna. Karena dari segi kecepatan, Gao Pengyi tahu bahwa dia tidak bisa menangkap Gunung Shanghai jika dia kuda. Bahkan Jian He kalah dari Haisan, apalagi Gao Pengyi. Karena itu, Gao Pengyi menunjukkan kelemahan pada awalnya dan melumpuhkan jahitan melalui akting. Setelah dia mendekati kisaran tertentu, dia akan mengerahkan kekuatan penuhnya. Pada saat itu, selama dia mengumpulkan dan menyapu 1000 tentara, bahkan jika kecepatan gunung laut itu cepat, dia tidak akan bisa menghindari serangan skala besar seperti itu. Ini adalah perhitungan Gao Pengyi. Pada titik ini, jelaslah bahwa perhitungan Gao Pengyi berhasil. Melihat Gao Pengyi perlahan mendekat, Haisan tidak bergerak sama sekali. Setelah mencapai jangkauan serangan, Gao Pengyi tidak lagi disembunyikan, dan menggunakan seluruh kekuatannya secara langsung untuk secara langsung menyapu 1000 pasukan di area yang luas. Pada saat ini, orang-orang gunung tidak hanya tidak mengelak tetapi bahkan berdiri diam. Melihat orang-orang gunung, Gao Peng mencibir di dalam hatinya. Sepertinya anak ini ketakutan. Hanya di adegan berikutnya, orang yang ketakutan menjadi Gao Pengyi. Gao Pengyi melihat pemandangan di depannya dan benar-benar terkejut. Saya melihat bahwa Gao Pengyi mencoba yang terbaik untuk diblokir oleh Haisan. Bahkan, jika itu hanya diblokir, Gao Pengyi tidak akan terkejut. Yang paling penting adalah bahwa Haisan hanya 2 jari mencengkeram parang tentaranya yang rusak. Meskipun Gao Pengyi tidak menggunakan kekuatan sihir untuk mengamuk, bahkan dengan cara ini, pukulan penuhnya pasti akan menghasilkan efek tertentu. Gao Pengyi pernah mencobanya. Dia tidak membutuhkan pukulan penuh dari energi magis, dan bahkan kepala desa tua dari bagian 41 dari tubuh sihir tidak berani membuat koneksi yang sulit. Tapi sekarang dia ditangkap oleh Komandan Ular Laut dengan hanya 34 segmen. Bagaimana ini tidak mengejutkan Gao Pengyi? Dan yang paling penting adalah metode penangkapan ini, yang menurut pendapat Gao Pengyi hanyalah penghinaan. Melihat parang tentara yang rusak di tangan Gao Pengyi, Haisan mencibir dan berkata, "Potong aku dengan sesuatu dari laut dalam, bukankah itu terlalu tidak sopan untukku? Dan pada titik ini, aku tidak bisa memotongku." Diejek oleh Haisan, Gao Pengyi langsung marah. Dalam hal kekuatan, Gao Pengyi tidak pernah melayani siapapun. Saya melihat Gao Pengyi menarik parang tentara yang rusak memandang Haisan dengan keras dan berkata, "Anak baik, sesuatu, beranikah kamu membandingkanku dengan kekuatan nyata?"
Haisan tersenyum dan berkata dengan ringan. Oke, pokoknya, kaptenmu belum datang. Aku akan membandingkan denganmu, ini semua tentang menghabiskan waktu. Setelah mendengar ini, Gao Pengyi berkata sambil mencibir. Oke, kalau begitu mari kita bandingkan. Gao Pengyi sebenarnya mengambil Haisan dengan kata-katanya. Karena Gao Pengyi tahu bahwa jika gunung bawah laut bergerak dengan kecepatan tinggi, dia pasti tidak akan bisa memotongnya. Ketika Gao Pengyi mengatakan bahwa dia ingin menguji kekuatannya, maka orang-orang gunung-gunung secara alami tidak akan menghindar. Selama Simon tidak menghindar, maka Gao Pengyi memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Simon. Dia bahkan langsung memenggal kepala gunung untuk membalas Jian He. Dia dan Sungai Jen adalah teman yang baik bergaul siang dan malam, dan mereka sangat marah ketika mereka melihat bahwa Sungai Jen telah dikalahkan oleh orang-orang gunung. Gunung bawah laut ini masih sedikit lebih muda. Jika situasi ini berubah, orang lain telah melarikan diri dengan kecepatan. Gao Pengyi memandangi gunung yang tak peduli dan diam-diam mencibir. Kemudian saya melihat bahwa Gao Pengyi tidak ada dalam tinta. Dia langsung mengangkat parang tentara yang patah di tangannya dan berteriak. Sihir bisa kejam. Kemudian saya melihat promosi instan Gao Pengyi. Oh, sedikit makna. Haisan menyaksikan kekuatan Gao Pengyi meningkat secara instan, dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tapi itu hanya sedikit keajaiban. Dia sepertinya tidak merasakan betapa kuatnya Gao Pengyi saat ini. Saya melihat bahwa Gao Pengyi melompat langsung untuk memberikan permainan penuh pada kekuatannya, dan kemudian menggunakan kekuatan terbesarnya untuk meretas ke arah kepala gunung laut. Haisan memandang momentum Gao Pengyi dan mencibir. Saya melihat bahwa ketika parang rusak hendak mengenai gunung, ia tiba-tiba mengulurkan tangan dan langsung mencubit parang rusak Gao Pengyi. 3 kritikus pertama Gao Pengyi langsung diambil oleh Haisan dengan satu tangan. Tidak buruk. Haisan menatap Gao Pengyi dan berseru. Dan Gao Pengyi secara alami akan mengabaikannya. Tanpa satu pukulan, Gao Pengyi tidak ragu-ragu dan segera menyusul kritik 6 kali lipat kedua. Tetapi pisau ini masih tidak memiliki efek. Haisan masih dengan kuat menerima pukulan dengan satu tangan. Tapi kali ini lengan Haisan tertekuk. Ini membuktikan bahwa kritik 6 kali lipat Gao Pengyi masih memberikan sedikit tekanan pada Haisan. Tapi Gao Pengyi melihat situasi ini, tetapi hatinya tenggelam ke dasar. Karena Haisan masih menangkap serangannya hanya dengan satu tangan saat ini. Namun, kebenaran Gao Peng saat ini akan segera mencapai puncaknya. Dia tidak bisa tersentak. Jadi segera, serangan ketiga Gao Pengyi, 9 kali kritik juga menyusul. Crit 9 kali lipat ini secara langsung memicu debu yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan udang, tentara, dan kepiting di kejauhan akan tertarik oleh suara ini dan menoleh untuk melihat. Hanya antara hidup dan mati di medan perang. Gangguan di medan perang sama saja dengan kematian diri. Para prajurit dan kepiting udang yang teralihkan perhatian ini, karena tidak ada pertahanan sama sekali, secara langsung dibunuh oleh para prajurit di desa. Lihatlah pertempuran antara Haisan dan Gao Pengyi. Pada saat ini debu telah menghilang, dan sosok keduanya perlahan terungkap. Kali ini parang tentara Gao Pengyi tidak meretas. Ini tidak diragukan lagi membuat Gao Pengyi benar-benar terkejut. Saya melihat mata Gao Pengyi memelototi bos, dan dia melihat ke tempat di mana parang tentara yang patah dan tangan Haisan menyentuh. Kali ini 9 kali kritikus, Haisan akhirnya tidak mengambil pisau dengan satu tangan. Kali ini Haisan menggunakan 2 tangan. Benar, dengan hanya 2 tangan ia menangkap kritik 9 kali lipat dari Gao Pengyi dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, Haisan akhirnya tidak lagi mencemooh dan mencibir, tetapi menyeringai bebas. Tidak buruk, pukulan terakhir ini benar-benar kuat. Haisan memandang Gao Pengyi dan memujinya dengan tulus. Hanya saja, pujian dalam Gao Pengyi ini terdengar seperti ejekan yang fatal. Pukulan habis-habisan Gao Pengyi terhalang oleh Haisan hanya dengan tangannya. Dan bahkan bila parang tentara yang rusak tidak pernah menyentuh gunung dari awal sampai akhir. Dengan kata lain, dengan setiap serangan Gao Pengyi, orang-orang gunung bawah laut langsung menangkap parang tentara yang rusak dengan kekuatan. Kekuatan ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Gao Pengyi masih dalam posisi memotong saat ini, karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bahkan kekuatannya yang paling percaya diri dihancurkan oleh orang-orang gunung, dan sisa metode tidak berguna. Orang gunung di sisi lain memandang Gao Pengyi dengan penuh minat dan berkata, "Apa yang terjadi? Apakah sudah selesai dengan 3 pedang?" Pada saat ini, Gao Pengyi masih syok. Otaknya belum merespons, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab Haisan. Melihat ini, Haisan tidak peduli, dan melanjutkan dengan senyum. "Sepertinya tidak mungkin. Sekarang kamu sudah melakukan kekuatanmu, lalu lihat lagi milikku." Setelah berbicara, dia tidak melihat persiapan untuk Haisan, dia langsung memukul perut Gao Pengyi. Gao Pengyi terkejut. Tinju Haisan ini tampaknya bebas, tetapi mengandung kekuatan yang kuat. Jika pukulan ini benar-benar jatuh pada tubuh Gao Pengyi, tubuhnya sama sekali tidak tahan terhadap pukulan itu. Menurut penilaian instan Gao Pengyi, jika dia mengenai pukulan dari Simon yang sebenarnya, konsekuensi terbaik adalah dia terbang puluhan meter.
Dan konsekuensi terburuknya adalah perut Gao Pengyi langsung ditembus. Anda harus tahu bahwa otot-otot Gao Pengyi tidak putih, ia tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, tetapi juga pertahanan yang kuat. Tapi sekarang pukulan bersahaja Haisan membuatnya takut. Jadi pada saat ini, Gao Pengyi menghabiskan semua kekuatannya, menarik parang tentara yang rusak dan kemudian berlari melintasi dadanya. Dengan parang tentara yang rusak untuk dibongkar di tengah, Gao Pengyi harus bisa menahan pukulan ini. Bahkan Gao Pengyi merasa bahwa gunung bawah laut ini mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan substansial pada parang tentara. Karena Suanyuan Heavy Iron terkenal keras. Hanya saja ini hanya ide sederhana Gao Pengyi sendiri. Ketika tinju Haisan dan parang tentara benar-benar bersentuhan, Gao Pengyi merasakan betapa kuatnya kekuatannya. Saya melihat kekuatan tinju Haisan, langsung melalui parang yang dibuat oleh Suanyuan Heavy Iron, yang terkenal dengan kekerasannya. Dan itu belum berakhir. Setelah kekuatan meninju Haisan menembus parang tentara, kekuatannya tetap tak berkurang. Pada saat ini, Gao Pengyi tidak memiliki apapun untuk menentang. Pukulan ini Gao Pengyi akhirnya mendapat pukulan yang kuat. Bahkan jika itu ditentang oleh parang tentara yang rusak, Gao Pengyi langsung dibom dari 10 pertempuran. Pada saat dikotak oleh Haisan, Gao Pengyi merasa tubuhnya membalik sungai secara instan. Ketika tubuh Gao Pengyi diterbangkan, tiba-tiba ada rasa sakit di tubuhnya. Dia tahu organ-organ dalamnya telah terluka. Melihat Gao Pengyi yang muntah darah di tanah, Haisan hanya menggosok tinjunya dan berkata tanpa rasa sakit atau gatal. Besi berat Suanyuan ini sulit. Pada saat ini, Gao Pengyi sudah terbaring di tanah, batuk darah, dan tidak bisa lagi berbicara. Setelah berjongkok untuk mendengarkan pengalaman Gao Pengyi, Zhu Hengyu mengangguk kosong. Aku mengerti, kamu baik-baik saja. Setelah itu, Zhu Hengyu memberi makan Gao Pengyi dan Jian He obat untuk menyembuhkan luka. Sobat, jika kamu tidak keberatan, aku akan mengirim 2 orang yang terluka kembali untuk dirawat terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, kamu sudah lama menungguku, apakah kamu tidak peduli kali ini? Zhu Hengyu mengangkat Jian He dan Gao Pengyi, melihat pembukaan samar Haisan. Haisan tersenyum sedikit dan memberi isyarat tolong. Tolong, tolong. Tampaknya Haisan tidak takut dengan pengecut Zhu Hengyu, dia langsung meminta Zhu Hengyu untuk mengirim Jian He dan Gao Pengyi kembali. Setelah Zhu Hengyu mengangguk terima kasih, ia mengirim mereka kembali ke desa Tianmo. Apa yang terjadi? Zhu Xiaomei dan Zheng Xiaoyu melihat Gao Pengyi dan Jian He terlihat seperti ini dan bergegas maju untuk bertanya dengan khawatir. Sembuhkanlah Jen dulu. Zhu Hengyu tidak menjawab mereka berdua, tetapi langsung memberitahu Zhu Xiaomei. Karena Zhu Xiaomei tidak memiliki pendapat, dia mulai menggunakan kekuatan sihir untuk mendamaikan Jian He secara langsung. Setelah hanya beberapa napas pengobatan, Zhu Xiaomei mengerutkan kening. Karena dia menemukan bahwa luka pada Jian He sulit disembuhkan. Apa yang terjadi dengan luka-luka ini? Zhu Xiaomei bertanya, mengerutkan kening. Tergores oleh belati kedua serigalanya. Zhu Hengyu menjawab, apa? Tidak mungkin. Bagaimana Jian He bisa terluka seperti ini oleh belatinya sendiri? Zheng Xiaoyu bertanya dengan canggung. Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya, tidak melanjutkan topik ini, tetapi setelah menjelaskan cedera Gao Pengyi, dia melompat turun tembok kota lagi. Zheng Xiaoyu dan Zhu Xiaomei saling memandang, tetapi mereka tidak berani menghentikan Zhu Hengyu. Karena ekspresi Zhu Hengyu begitu khusyuk, mereka tahu bahwa Zhu Hengyu pasti mengalami sesuatu. Pada saat ini, dia berada di medan perang, dan cedera Jian He dan Gao Pengyi sangat berat. Bahkan, hanya ada satu penjelasan, yaitu bertemu musuh yang sangat kuat. Memikirkan hal ini, Zheng Xiaoyu dan Zhu Xiaomei tidak bisa tidak khawatir tentang Zhu Hengyu. Namun, Zhu Hengyu sebelumnya menyerah kepada Komandan Ular Laut atau Zhu Xiaomei secara pribadi membantu menyembuhkan. Jadi mereka percaya Zhu Hengyu di hati mereka dan memiliki kepercayaan padanya. Zhu Hengyu, yang melompati tembok kota lagi, ingin pergi ke Changshui untuk bertanya tentang situasi gunung bawah laut ini. Hanya memikirkannya segera, dia menyerah lagi. Alasannya sangat sederhana, Zhu Hengyu merasa bahwa Changshui tidak tahu berapa banyak orang yang bekerja di gunung. Dan dia sekarang tahu kekuatan Haisan. Jadi mencari Changshui sangat tidak berguna. Apa yang mungkin dikatakan Changshui kepada Zhu Hengyu hanyalah pengalaman hidup Haisan. Hanya saja Zhu Hengyu peduli dengan pengalaman hidup Haisan saat ini. Karena tidak peduli seberapa kuat hidup Haisan, Zhu Hengyu akan mengalahkannya. Dan di medan perang saat ini, kekuatan sejati dari diri sendiri yang menentukan kemenangan atau kekalahan. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan keluarga di belakangnya. Shen Luo Jianqi membuka jalan, Zhu Hengyu di medan perang penuh dengan udang, tentara, dan kepiting, dia berada di tanah. Bahkan udang dan kepiting yang lebih pintar akan mulai bersembunyi dari Zhu Hengyu, jadi Zhu Hengyu segera datang ke Haisan lagi. Kedua pria itu saling menatap untuk waktu yang lama sebelum Haisan berbicara. Nama, tidak dikonsultasikan. Zhu Hengyu. Zhu Hengyu melaporkan namanya tanpa rasa takut. Kemudian Zhu Hengyu juga bertanya. Kamu adalah gunung bawah laut.
Ketika dia mendengar Zhu Hengyu bahkan memanggil namanya secara langsung, Haisan mengerutkan kening, menatap Zhu Hengyu dengan curiga dan berkata, kamu benar-benar tahu namaku. Terkenal, seperti Lei Guaner, kata Zhu Hengyu sopan tanpa nutrisi. Meskipun Haisan masih menimbulkan keraguan kali ini, keraguan di wajahnya telah menghilang. Hanya berpikir sebentar, Haisan tahu mengapa Zhu Hengyu tahu namanya. Apakah kamu bahkan menaklukkan Xie Yu? Tanya Haisan, menatap Zhu Hengyu dengan cara yang aneh. Zhu Hengyu hanya tertawa kecil, merentangkan tangannya, dan tidak menjawab pertanyaan secara langsung. Melihat penampilan Zhu Hengyu, Haisan sedikit tersenyum, dan tidak terus bertanya. Kali ini Haisan mengubah pertanyaan lain. Bisakah aku menanyakan pertanyaan terakhir sebelum memulai pertarungan? Permisi. Zhu Hengyu juga terbuka, dan setuju secara langsung. Mendengar persetujuan Zhu Hengyu, mata Haisan bersinar, dan Xie tersenyum, memandang Zhu Hengyu dan bertanya. Aku di sini di Pulau Anping kali ini, apakah kamu bercanda? Setelah mendengar masalah Haisan, Zhu Hengyu tidak mengubah wajahnya, tetapi dia sangat terkejut. Zhu Hengyu tidak berharap ini bisa ditebak oleh Haisan. Hanya saja apakah dia bisa membereskan gunung laut atau tidak, jadi Zhu Hengyu belum berencana untuk mengatakan Chang Sui. Alih-alih menjawab pertanyaan Haisan secara langsung, Zhu Hengyu mengangkat pedang iblis yang haus darah di tangannya dan menunjuk ke Haisan. Mau tahu? Kalahkan aku dulu. Oke. Ketika Haisan mendengarnya, dia juga membuka tinjunya. Keduanya sedang berperang, dan itu akan terjadi. Karena dia sudah tahu kekuatan Haisan, Zhu Hengyu tidak lagi memegang tangannya. Begitu dia muncul, dia menyerang dengan semua kekuatannya. Aku melihat Zhu Hengyu mengayunkan pedang haus darah di tangannya. Saat pedang panjang itu melambai, serangkaian pedang Shenluo terjalin, dan dia menarik kuda-kuda gunung bolak-balik. Meskipun Haisan tidak tahu efek dari roh pedang merah gelap ini, ketika dia melihat roh pedang ini, dia secara naluriah merasakan bahaya. Jadi Haisan tidak mencoba mengambil roh pedang ini, tetapi bergerak dengan kecepatan tinggi, semuanya menghindar. Saya baru saja mendengar Gao Pengyi menggambarkan kecepatan orang-orang gunung bawah laut. Zhu Hengyu tidak merasa terlalu intuitif. Dia hanya tahu bahwa itu lebih cepat daripada Jian He. Pada saat ini, Zhu Hengyu benar-benar menyaksikan kecepatan lebih cepat daripada Jian He. Sambil terus memegang pedang iblis yang haus darah, sambil menyaksikan pergerakan gunung laut, Zhu Hengyu terkejut. Mengapa seseorang dengan hanya 34 segmen dalam tubuh perang mampu menunjukkan kecepatan bergerak yang begitu cepat? Dalam keadaan normal, jika Anda ingin mencapai kecepatan ini, Anda tidak dapat melakukannya sampai tahap ke-60 pertempuran. Dan karena keluarga ular laut bukan ras yang dikenal karena kecepatannya, sehingga keluarga ular laut umum mungkin tidak dapat memiliki kecepatan seperti itu bahkan jika mencapai tahap ke-60 dari tubuh pertempuran. Tetapi pada saat ini, gunung bawah dengan hanya 34 segmen tubuh pertempuran melakukannya, yang sangat abnormal. Pada saat ini Zhu Hengyu akhirnya tahu apa yang dikatakan Xie Yu. Pertempuran antara keduanya masih dalam tahap tentatif, sehingga keduanya memiliki banyak kekuatan cadangan. Karena ini, Zhu Hengyu melambaikan pedang iblis yang haus darah dan terus melepaskan energi pedang Shenluo, sambil membuka laut dan bertanya. Apakah kamu benar-benar hanya memiliki 34 segmen tubuh pertempuran? Jika itu pengganti palsu, itu nyata. Si Mountain juga menjawab sambil menghindari roh pedang Shenluo. Sepertinya kamu tidak mudah. Zhu Hengyu sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan. Setelah mendengarkan Zhu Hengyu, Haisan tertawa. Selama kamu mengalahkanku, ceritakan semuanya. Zhu Hengyu tertawa ketika mendengarnya. Oke, sepertinya aku harus mengalahkanmu hari ini. Berbicara tentang kata-kata, Zhu Hengyu tidak lagi hanya berdiri di tempat dan mengacungkan pedang sihir yang haus darah, tetapi kali ini ia juga mulai menunjukkan tubuhnya dan bergerak. Faktanya, Zhu Hengyu tidak memiliki banyak kepercayaan diri dalam mengalahkan Haisan. Bagaimanapun, Haisan tidak hanya memiliki kecepatan lebih cepat dari Sungai Jian, tetapi juga memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada Gao Pengyi. Kecepatannya sangat cepat dan kekuatannya besar. Menghadapi lawan seperti itu, Zhu Hengyu tidak memiliki cara yang lebih baik. Karena kecepatan dan kekuatan Zhu Hengyu tidak terlalu istimewa. Belum lagi perbandingan dengan Haisan, bahkan jika dibandingkan dengan Jian He dan Gao Pengyi, dia bukan lawan dalam hal kecepatan dan kekuatan. Tetapi kekuatan seseorang tidak hanya diukur dengan kecepatan dan kekuatan. Meskipun Zhu Hengyu tidak baik dalam dua aspek ini tidak berarti bahwa Zhu Hengyu tidak berguna. Zhu Hengyu adalah karakter yang komprehensif. Meskipun ia tidak memiliki kekuatan khusus, ia juga tidak memiliki kekurangan. Bahkan dibandingkan dengan praktisi biasa, kemampuan Zhu Hengyu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat yang sama. Gao Pengyi adalah kekuatan 9, kecepatan 6, dan kecerdasan 6. Jian He adalah kekuatan 6, kecepatan 9, dan kecerdasan 6. Zheng Xiaoyu adalah kekuatan 6, kecepatan 6, dan kecerdasan 9. Adapun Zhu Hengyu, sama sekali berbeda. Zhu Hengyu adalah kekuatan 8, kecepatan 8, dan kecerdasan 9.
Dalam hal kualitas keseluruhan, Zhu Hengyu jauh lebih tinggi daripada yang lain. Melihat kembali ke gunung bawah laut meskipun kecepatan dan kekuatannya sangat kuat. Tapi Zhu Hengyu percaya bahwa tidak ada orang yang sempurna, dan Haisan pasti memiliki beberapa kelemahan. Saat pertempuran semakin dalam, pandangan ini dikonfirmasi. Keduanya bertempur lebih dan lebih sengit, dan kecepatan gunung laut sangat cepat, ia bisa bergerak dengan kecepatan tinggi dan lolos dari semua serangan Zhu Hengyu. Belum lagi bahwa energi sihir yang relatif lambat di penjara. Bahkan Shen Luo Jianqi, yang secepat angin, bahkan dapat menggunakan kecepatan untuk sepenuhnya menghilang. Pada saat yang sama, kekuatan gunung laut juga sangat bagus. Setiap kali dia mendekati Zhu Hengyu, dia bisa menghancurkan perisai ajaib dengan pukulan. Namun, melalui pertarungan, Zhu Hengyu juga menemukan bahwa pengalaman tempur Haisan tidak banyak. Dia sering melewatkan kesempatan untuk menyerang dan mengungkapkan banyak kekurangan. Melalui kekurangan ini, Zhu Hengyu tidak hanya tidak ditekan oleh orang-orang gunung, tetapi bahkan samar-samar di atas gunung. Tapi secara keseluruhan, Zhu Hengyu dan Haisan sama-sama cocok. Pada saat ini, Haisan juga menemukan kekuatan Zhu Hengyu. Dia berpikir bahwa berdasarkan kecepatan atau kekuatan, dia langsung menghancurkan Zhu Hengyu, tetapi hasilnya tidak seperti yang dia pikirkan. Zhu Hengyu bisa lolos dari pukulan fatalnya setiap kali dia menembak. Dan itu belum berakhir, Zhu Hengyu akan memberinya kesempatan. Meskipun kekuatan Zhu Hengyu tidak besar, tidak menyakitkan untuk memukulnya, tetapi ia selalu dimanfaatkan oleh Zhu Hengyu, dan Haisan masih sangat panas. Anak baik, kamu adalah orang pertama di badan pertempuran di bawah 40 paragraf yang aku hadapi dengan jujur. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Saat dia berbicara, kecepatan gerakan gunung gantung itu melejit lagi. Setelah melihat ini, Zhu Hengyu tertegun dan diawasi. Bahkan dengan perhatian terpusat Zhu Hengyu, dia hanya bisa menangkap lintasan tindakan Haisan, dan dia tidak bisa benar-benar melihat gerakan Haisan sepenuhnya. Kecepatan Simon terlalu cepat dan posisinya terlalu tidak menentu, jadi tidak ada cara untuk menilai. Di hadapan orang-orang seperti itu, hampir semua keterampilan sihir non-directional tidak berguna. Banyak kali, ketika energi magis Zhu Hengyu di penjara, Haisan masih dalam posisi itu. Tetapi pada saat ketika cahaya sihir yang terperangkap oleh tembakan kelompok cahaya ungu, jahitan langsung membalikkan posisi spiralnya. Menginjak kaki dan memutar tubuh, energi sihir bisa ditahan dan melengkung ke cakrawala. Yang paling dibesar-besarkan energi sihir Zhu Hengyu di penjara dan terbang ke depan kiri, tetapi gunung laut bergerak langsung ke depan kanan Zhu Hengyu berdasarkan kecepatan dan kecepatan. Belum lagi menabrak gunung, pada kenyataannya, bahkan bayangan itu tidak menyentuhnya. Kecepatan orang-orang gunung-gunung yang sesat membuat Zhu Hengyu memicu semangat perang yang tinggi. Tidak lagi hanya serangan balik defensif, Zhu Hengyu juga memulai serangan aktif kali ini. Meskipun Zhu Hengyu tidak bisa dengan jelas melihat gerakan Haisan, dia mampu menangkap lintasan gerakan Haisan. Bagi Zhu Hengyu, cukup mengetahui lintasan tindakan Haisan. Saya melihat Zhu Hengyu mengangkat pedang iblis yang haus darah dan menikamnya langsung di sisinya. Pada saat ini, jika orang lain melihat tindakan Zhu Hengyu, dia pasti mengira dia adalah Neropati. Tidak ada seorang pun di sana, tetapi Zhu Hengyu ingin menyerang di sana. Hanya saja ini bukan masalahnya. Hanya mendengarkan tamparan pedang sihir haus darah benar-benar menyentuh sesuatu. Dengan suara ini, Haisan segera muncul dalam kondisi. Saya melihat bahwa Haisan menekan pedang sihir haus darah dengan tangannya, dan kemudian melihat pedang sihir haus darah, dia menikam ke perut Haisan dengan hanya jejak. Jika bukan Haisan yang menghentikan tubuhnya tepat waktu dan melawan, dia mungkin telah dipotong langsung oleh pedang panjang Zhu Hengyu. Pada saat ini wajah Haisan penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Pukulan sederhana Zhu Hengyu tidak sederhana. Tidak hanya dia melihat semua lintasan Haisan, tetapi dia juga meramalkan lintasan Haisan. Pedang ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya membutuhkan pengalaman tempur yang sangat kaya. Karena menurut pendapat Haisan sendiri, gerakannya tidak teratur, tetapi Zhu Hengyu, seorang pengamat, dapat benar-benar menemukan hukum dari gerakan yang berantakan ini, dan bahkan memprediksi kebenarannya. Tapi kaget-kaget, dan Haisan tidak bagus. Setelah menolak suara bulat fatal Zhu Hengyu, Haisan mencubit pedang iblis haus darah Zhu Hengyu, mencegahnya bergerak. Kemudian Haisan mengangkat tinjunya dan langsung menuju wajah Zhu Hengyu. Kali ini dalam hal kekuatan orang-orang gunung tidak lagi dipertahankan. Dia menggunakan semua kekuatannya secara langsung. Serangan gunung laut tidak diragukan lagi menciptakan masalah bagi Zhu Hengyu. Pada saat ini, Zhu Hengyu jelas tidak bisa melewati perisai ajaib sendirian untuk menahan tinju. Cara terbaik untuk menghadapi Zhu Hengyu adalah menghindari pukulan ini. Hanya saja pedang haus darah masih mencubit di tangan Haisan. Jika Zhu Hengyu ingin menghindari tinju Haisan, dia harus meninggalkan pedang sihir yang haus darah. Tetapi setelah serangkaian pertempuran, Zhu Hengyu telah menemukan bahwa Haisan sangat takut pada pedang iblis haus darah dan ki pedang Shen Luo. Jika dia kehilangan pedang haus darah pada saat ini, dia pasti akan mengurangi kekuatan Zhu Hengyu.
Melihat ekspresi panik Zhu Hengyu, wajah Haisan menunjukkan senyum kejam. Ini adalah kontes antara tuan. Hanya butuh beberapa saat dan gunung berapi, yang masih diambang kematian, langsung membalikkan situasi. Sekarang Zhu Hengyu telah menjadi orang yang berada dalam dilema, dan Haisan telah menjadi orang yang mengendalikan situasi. Saat ini, Haisan sudah menang. Perisai ajaib berada di bawah pukulan kuat gunung laut, dan dia bahkan tidak mendukungnya untuk sementara waktu. Perisai ajaib itu hancur oleh gunung laut hanya dalam beberapa saat. Ini belum berakhir, kepalan tangan Haisan tidak terlihat sama sekali, dan dia diarahkan ke wajah Zhu Hengyu. Pada saat ini, jahitan tampaknya telah melihat penampilan Zhu Hengyu yang tidak dapat dikenali. Di sisi lain, Zhu Hengyu menyaksikan tinju Haisan datang ke pintu, menunjukkan keputusasaannya, mengangkat tangannya untuk memblokir tinju Haisan. Haisan memandang gerakan Zhu Hengyu, menunjukkan tatapan mengejek. Dia sudah lama mencoba kekuatan Zhu Hengyu. Pada saat ini, Zhu Hengyu bahkan ingin menahan tinjunya dengan tubuhnya, itu tidak mungkin. Melihat tatapan putus asa Zhu Hengyu, Haisan berteriak dengan senyum menghina. Mati. Pada saat inilah perubahan tiba-tiba terjadi. Saya melihat tangan yang awalnya terhalang oleh wajah Zhu Hengyu, dan tiba-tiba bola cahaya hitam muncul. Itu kekuatan magis. Saat Haisan melihat bola hitam cahaya, dia tahu ada sesuatu yang buruk. Tetapi pukulan kekuatan penuh Haisan menggunakan semua kekuatannya, dan pada saat ini ia tidak memiliki kekuatan cadangan untuk memulihkan pukulan itu. Bertarung. Haisan tidak tahu peran bola cahaya hitam ini, dan dia tidak bisa dihindari. Jadi dia hanya bisa mengenai bola cahaya hitam dengan kulit kepalanya. Dengan suara lembut, jahitan itu dipenjara. Pada saat ini, dia juga berpose dengan pukulan telak Zhu Hengyu. Bahkan dengan hanya beberapa sentimeter tersisa di tangannya, dia bisa menyentuh pintu Zhu Hengyu. Sangat disayangkan bahwa situasi antara dia dan Zhu Hengyu ini dapat digambarkan dalam satu kalimat sebagai dekat dan jauh. Pada saat ini, tidak peduli seberapa keras Haisan berusaha, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat sisi Zhu Hengyu sekarang, Zhu Hengyu masih memiliki ekspresi ketakutan dan keputusasaan di depannya. Saya melihat Zhu Hengyu sedang menatap gunung dengan senyum di wajahnya saat ini, dan sepasang trik berhasil. Baru kemudian Haisan tahu bahwa dia telah menang. Haisan hanya bisa memarahi, kamu terlalu jahat. Tapi Zhu Hengyu tidak akan berbicara omong kosong dengannya. Energi sihir di penjara hanya untuk 3 napas. Dia secara alami ingin menyelesaikan jahitan dalam 3 tarikan nafas ini. Lalu aku melihat Zhu Hengyu secara langsung mendesak pedang iblis yang haus darah, dan sekali lagi menusuk perut Haisan. Kapan? Dengan tabrakan logam yang tajam, mata Zhu Hengyu melebar dengan tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lapisan baju besi di Haisan ini akan sangat sulit. Melihat pukulan, Zhu Hengyu tidak menunda-nunda, dia melompat langsung dan menarik jarak di antara keduanya. Dan saat Zhu Hengyu menyelesaikan serangkaian tindakan ini, waktu untuk 3 napas juga datang. Melihat bahwa Zhu Hengyu telah membuka jarak yang aman, kuda gunung tidak lagi mengejar. Pada saat ini, keduanya menghentikan tangan mereka. Haisan memandang Zhu Hengyu dan berkata, aku tidak menduganya. Besi berat Suanyuan sulit. Setelah mendengar nama Suanyuan Heavy Iron, Zhu Hengyu menatap bos langsung. Bukankah armormu penuh dengan besi berat Suanyuan? Mendengar pertanyaan Zhu Hengyu, Haisan terkekeh, dan kemudian kembali. Tepat, ini bisa membuat Zhu Hengyu terpana. Berat baju besi berat Suanyuan Haisan tidak ringan. Baju besi ini hanya sama pentingnya dengan parang tentara Gao Pengyi. Tapi ini bukan yang mengejutkan Zhu Hengyu. Hal yang paling luar biasa tentang Zhu Hengyu adalah Haisan mengenakan baju besi yang sangat berat ini, menunjukkan jenis gerakan berkecepatan tinggi yang bahkan melampaui Jian He. Zhu Hengyu tidak berani membayangkan betapa tidak normal kecepatannya jika Haisan melepas baju besi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima